wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Terima kasih ya sudah hadir pada kesempatan hari ini. Pada kesempatan hari ini Bapak akan membahas materi tentang binatang halal dan haram. Nah, kalian tahu tidak binatang halal dan haram? Tahu. Apa saja? Halal mayat, haram babi. Nah, itu ya. Salah satunya itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang mengetahui definisi binatang yang halal dan haram. Yang kedua, memilih binatang halal, dan yang ketiga, menghindari binatang haram. Dan selanjutnya, nah ini definisi binatang halal. Binatang halal, binatang yang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan. Nah, jadi binatang halal itu semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh seorang muslim menurut ketentuan agama dan membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Islam telah mengatur dalam Al-Quran dan hadis tentang binatang apa saja yang boleh dikonsumsi oleh manusia. Jadi di dalam Al-Quran dan hadis, Islam itu sudah mengatur binatang apa saja yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan oleh manusia. Tuh ya. Selanjutnya. Nah, ini jenis-jenis binatang halal. Binatang yang hidup di darat. Ada apa saja ini? Sapi, ayam, kambing, kelinci, bebek, belalang. Nah, dan masih banyak lagi contohnya. Masih banyak lagi binatang darat yang halal untuk dimakan. Terus, nah ini tidak menjijikan. Terus bermanfaat, tidak membahayakan bagi orang yang memakannya. Semua daging binatang yang halal yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Terus selanjutnya, nah jenis-jenis binatang halal yang lain, binatang yang hidup di air. Binatang yang hidup di air. Semua jenis binatang yang hidup di air, baik air tawar maupun air laut, hukumnya halal untuk dimakan. Jadi kalau kalian menemukan bangkai ikan, nah itu hukumnya halal untuk dimakan. Benar tidak? Benar. Semua jenis binatang air itu halal untuk dimakan, baik yang di laut maupun yang di air tawar. Ya. Terus walaupun matinya karena disembelih, dipancing, mati sendiri maupun sebab-sebab lain, kecuali binatang itu mengandung racun dan membahayakan kehidupan manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 96, "Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah." Artinya dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Jadi kesimpulannya, hewan yang di laut maupun di air tawar itu halal untuk dimakan, baik itu dipancing, mati sendiri, kecuali terdapat racun yang membahayakan bagi kehidupan manusia. Itu ya. Selanjutnya, nah ini manfaat mengkonsumsi binatang halal. Yang pertama apa? Memberikan ketenangan dalam kehidupan dan kegiatan sehari-hari. Yang kedua, Menjaga kesehatan
binatang yang Haram. Tuh, selanjutnya. Nah, ini binatang haram. Binatang haram adalah semua jenis binatang yang tidak boleh dimakan oleh umat manusia. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 173, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi di dalam Al-Quran ini yang disebut daging babi. Jadi di dalam Al-Quran sudah jelas ya, daging babi itu haram untuk dimakan. Daging anjing, pokoknya banyaklah ya, bukan cuma babi, tapi seperti anjing, kucing dan lain-lain. Terus, nah ini jenis-jenis binatang haram. Jenis-jenis binatang haram dimakan karena binatangnya sendiri. Nah, ini ada babi, anjing. Yang kedua, apa ini? Semua binatang bertaring yang memaksa dan menyerang musuhnya, seperti harimau, kucing, terus ular ya. Nah, ada lagi semua bangsa burung berkuku yang dengan kukunya yang mencengkeram, seperti burung hantu, terus burung elang. Itu elang haram dimakan. Galejra bisa mencengkeram apa tidak itu burung galejra? Tidak ya. Terus binatang-binatang yang diperintahkan untuk dibunuh seperti ular, kalajengking, cicak. Selanjutnya binatang-binatang yang hidup di dua alam. Disebut apa binatang yang hidup di dua alam? Buaya. Binatang yang hidup di dua alam itu disebut binatang amfibi. Bisa hidup di air dan juga di darat. Buaya, kura-kura, terus nanti bayawa. Nah, itu haram hukumnya dikonsumsi. Ya, awas jangan salah. Terus selanjutnya, nah ini binatang yang haram dimakan karena faktor yang datang dari luar. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini. Yang pertama, binatang yang disembelih yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelih. Syarat menyembelih itu kita harus menyebut dengan nama Allah. Contoh, kita menyembelih ayam. Lalu kita tidak menyebut nama Allah atau kita tidak menyebut Bismillah, nah itu hewannya menjadi haram. Dari asalnya ayam itu halal bisa menjadi haram karena disembelih dengan cara yang tidak diajarkan ajaran agama Islam. Awas ya, ketika nanti kalian sudah dewasa disuruh menyembelih ayam, nah kita harus sesuai dengan ajaran agama Islam. Kalau tidak itu binatangnya menjadi haram untuk dimakan. Ya. Selanjutnya, nah ini akibat mengkonsumsi binatang haram. Apa saja yang pertama? Merusak organ tubuh yang memakannya. Dua, dapat terjangkit penyakit jasmani dan rohani. yang ketiga, Tidak ada keberkahan dalam hidupnya. Merasa tidak tenang dan selalu gelisah. kelima, Susah menerima ilmu kebenaran. Akan mendapatkan murka datang dari Allah dunia dan akhirat. tujuh,
ini akibat kita mengkonsumsi binatang yang haram. Jadi jangan sekali-kali kalian mencoba. Ya. Karena yang paling itu kita dosa ya, dosa ketika kita memakan binatang yang haram. Jadi amal ibadah kita tidak akan diterima, terus tidak akan mendapat. Yo, ini kelompok 1 ya. Kelompok berapa? Kelompok 2. Udah beres? Kelompok 3 udah? Udah beres? Kelompok 4. Ayo. Selanjutnya, nah ini kesimpulannya. Aturan tentang binatang halal dan haram dalam Islam mencerminkan kepedulian Allah terhadap umatnya, baik dari segi fisik maupun spiritual. Dengan mematuhi hukum ini, seseorang muslim tidak hanya menjaga kesehatannya, tetapi juga memperkokoh keimanannya dengan menjalankan perintah Allah. Ini kita memilih binatang halal dan menghindari binatang haram, salah satu ketakwaan kita kepada Allah. Karena takwa itu menjauhi segala melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Maka dari itu kita harus menjaga makanan khususnya binatang agar senantiasa memilih binatang yang halal dan menghindari binatang yang haram. Ya, mengerti semuanya? Ini materi ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.